Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Akhirnya semua mobil saya ngumpul di satu tempat. Seneng banget, jadi kita lagi ngadain sesi foto buat Solar Guard karena semua mobil ini kecuali satu mobil itu dipasangin kaca film Solar Guard, dan sekalian aja karena mobilnya udah ngumpul, nggak pernah sebelumnya semua mobil ini ngumpul di satu tempat, biasanya mencar-mencar, dan akhirnya mereka semua sekarang ngumpul di sini. Kita absen dulu satu-satu, ada apa aja di sini. Pertama ada Lexus ES 300h, ada GR Yaris, ada Mazda Miata Roadster, ada Mercedes-Benz S-Class S350, terus ada BMW E30 318i M40, ada Hyundai Kona Electric, VW Golf, ini yang banyak ditanyain teman-teman, ada VW Golf TSI MK7, ada Toyota Race, GR Sport with TSS, Datsun Go Beyond, Datsun The Champion, ada Mitsubishi Expander tertua di dunia, Eterna The Champion, walaupun ini paling buluk tapi ini juara 100 juta challenge, ada Toyota Alphard, ada Suzuki Jimny, ada Suzuki Katana iRockster, last but not least ada Honda BR-V Prestige with Honda Sensing. Nah, berhubung udah ngumpul semuanya, senang banget nih. Sekarang saya mau satu-satu saya sampaikan ke Anda kapan mobil ini dibeli dan apa alasannya membeli mobil-mobil ini. Kita mulai dari yang paling depan, Lexus ES 300 Hybrid. Jadi sejak pertama kali nyoba mobil ini di tahun 2020 ya, itu saya udah suka dengan Lexus ES 300 Hybrid karena mesinnya hybrid, irit sekali, bentuknya elegan, bantingannya nyaman, dalamnya luas sekali, dan ini kayaknya cocok, makanya ini yang saya beli. Ini mobil yang paling terakhir dibeli kayaknya, iya ya, itu di tahun 2022. Ini adalah mobil yang saya beli untuk dipakai oleh istri saya. Karena sebelumnya seperti teman-teman tahu, istri saya waktu masih pakai C300, dia suka ngebajak Kona saya karena listriknya irit, suka ngebajak S-Class tua karena nyaman. Nah, makanya sekalian aja udah ini yang benar-benar lega iya, nyaman iya, keren iya, reliable karena ini masih baru dan irit juga. Ini plat nomornya belum keluar, jadi ini masih pakai plat nomor sementara. Kalau nontonnya di bulan April, ini kita masih berlaku nomornya karena kita di bulan Maret syutingnya. Terus Toyota GR Yaris. Ini mobil yang lama sekali ditunggu. Saya pesan itu bulan Februari 2021 dan baru dapat itu di November 2021. Ini benar-benar dari pertama kali tahu mobil ini mau masuk ke Indonesia langsung saya pesan, karena ini adalah mobil yang reverse engineering. Jadi karena keinginan Toyota untuk membuat mobil yang kompetitif di WRC, dibuatlah versi jalan rayanya yang seperti ini, atau disebut sebagai homologation special. Di Indonesia ada sekitar 125 unit dan 71%-nya itu berwarna putih, hanya 29%-nya yang berwarna merah. Dan ini mobil sudah beberapa hal dimodifikasi. Pertama, dari baru ini saya pesan yang spoiler dari GR Sportnya. Terus abis itu setir udah saya ganti yang model karbon dari Grady. Kemudian ini di mesin, ini ada air intake dari Eventuri. Ini lumayan naikin 23 HP. Knalpot sudah pakai remus. Dan masih ada beberapa hal lagi yang mau dikerjakan di mobil ini. Ada sejumlah parts kompetisi yang plug and play yang memang dibuat untuk mobil ini yang sudah siap untuk dipasang oleh Garden Speed. Dan ini all wheel drive 261 HP, tenaga standar mesinnya 360 Nm, dan beruntung sekali saya bisa dapat mobil ini, dan rasanya sih nggak ada niatan buat dijual sama sekali. Kalau yang ini bawanya enak sekali, walaupun ada sejumlah
keanehan ya di mobil ini. Wiper belakang nggak ada, terus di belakang itu sempit sekali. Terus audio standarnya juga biasa aja. Oh ya, audio jadi udah di-upgrade juga oleh Ko Yung Yung dari Elixir Car Stereo. Sekarang audionya udah bagus banget. Tapi ya itu, kalau keadaan standarnya memang banyak kelemahan-kelemahan yang aneh. Ini 6 speed manual. Oke, terus next. Ini BMW 318i M40 tahun 1991. Mobil ini saya beli tahun 2019 ya, 2019. Iya betul. 2019 saya beli dari teman saya Rivi karena waktu itu mau ikut BMW 90s Challenge. Jadi saya pakai seri 3 tahun 90-an, Om Mobi pakai seri 7 tahun 90-an, Ridwan pakai seri 5 tahun 90-an. Ridwan tuh E34 kalau nggak salah, Om Mobi tuh berapa sih tuh seri 7-nya tuh E32 ya kalau nggak salah ya. Nah, dan juara. Mobil ini the champion, juara. Rencananya saya beli mobil ini cuma buat bikin konten sama Om Mobi sama Ridwan. Habis itu dijual. Tapi kok ternyata kok keren ya bentuknya ya. Ya udah, saya simpen, malah catnya udah di restore, udah direkondisi oleh wet gloss. Interiornya juga udah dirapihin oleh Vertu Concept. Dan ini mobil nggak ada problem yang ini sih, nggak ada problem yang berat, tapi problem kecil-kecil tuh selalu ada. Tiba-tiba karetnya bocor, makanya waktu itu saya beli karet. Terus tiba-tiba ada lampu yang nggak nyala, ya adalah kecil-kecil. Ini mobil udah tua sekali, masih enak dipakainya, tapi ya masalah kecil-kecilnya tuh banyak. Kemudian, ini seneng banget sama yang ini. Ini Mazda Miata Roadster tahun 2017. Mobilnya sendiri saya beli tahun 2020 dalam keadaan bekas. Sebenarnya udah ngincer mobil ini udah lama. Kenapa? Karena Mazda Miata yang dimasukkan ke Indonesia itu dia bentuknya tuh Targa. Mazda Miata RF. Nah, yang Roadster ini hanya 1 unit dimasukkan ke Indonesia secara resmi oleh APM-nya hanya untuk mobil tes media waktu itu. Termasuk saya waktu nge-review mobil ini pertama kali juga, ya ini mobilnya. Tiba-tiba terus dijual, ya udah langsung saya beli. Jadi ini benar-benar Mazda Miata Roadster yang satu-satunya di Indonesia. Dan ini sudah dilapis PPF dari Vikul. Oh tadi juga tuh udah GR Yaris juga udah dilapis Vikul PPF juga. Dan ini yang istimewa, ini velgnya dari HSR, ini dibuat special order. Benar-benar hanya 1 set di dunia ini. Yang Forge, HSR Forge yang model FE01 dan 18 inci. Ini prosesnya velg ini benar-benar dibuat, desainnya itu dimulai dari lomba desain velg. Dan akhirnya desain pemenangnya yang dibuat beberapa bulan butuh untuk membuat velg Forge ini. Dan akhirnya jadi. Terus di dalam ini ada big brake kit dari AP Racing. Dan suspensinya juga direndahkan sedikit pakai suspensi Tein. Mobil ini nggak kenceng ya, 2000 cc, Sky Active, tenaganya tuh yang ini kan sebelum facelift tuh 155 HP, jadi ya nggak kenceng, 0-100 di 8 detikan, tapi fun bawa mobil ini. Dan mobil ini juga pernah ikut challenge, Cabriolet Challenge di Road Party, walaupun juara 2 karena ikannya mati 1, it's okay lah, tapi tetap saya senang. Dan ini satu-satunya peserta Cabriolet Challenge yang masih ada. BMW-nya Arif udah dijual. Mininya Om Mobi udah dijual. S660-nya Ridwan pada saat video ini dibuat itu lagi proses untuk dijual. Aduh, ini asik banget dan seneng banget. Nggak nyangka bisa punya mobil yang cuman 1 di Indonesia dan dimasukkan resmi oleh APM. Biasanya kalau dimasukkan resmi oleh APM tuh ada beberapa unit, tapi ini benar-benar hanya 1 unit. Oke. Kita bergerak ke sini. Ini mobil yang banyak sekali ditanyakan oleh Anda semua. VW Golf MK7 TSI tahun 2000, kalau nggak 2013, 2014 nih. 2014. Betul. Nah, ini mobil ditenagai oleh mesin 1400 cc. Kalau TSI sebelumnya itu turbo dan supercharge, tapi di sini cuma turbo aja, tenaganya 140 HP. Torsinya sekitar 250 Nm. It's okay lah, 0-100 8,4 detik.
dan ini dipakainya enak sekali. Tapi ada cerita mobil ini. Mobil ini memang jarang dipakai. Terus banyak yang nanya kenapa nggak dijual, kenapa nggak dijual. Well, VW Golf MK7 ini adalah warisan dari ibu saya. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau itu memang beli mobil ini dan itu yang membuat kita nggak pengen jual. Kalaupun jual mungkin nanti diganti Golf lagi ya biar ada memorinya gitu ya. Karena waktu itu ibu saya membeli mobil ini karena ada beberapa cucunya itu yang suka dengan VW Golf. Jadi sebelumnya pakai MK6, MK6-nya kemudian saya beli. Habis itu beliau beli MK7 ini supaya cucu-cucunya tuh senang ada Golf. Jadi pengen ibu saya tuh pengen selalu ada Golf di rumah. Jadi mungkin kalau ini diganti ya coba nanti diganti Golf yang lain atau Golf MK8 kalau keluar. Kalau misalnya harganya reasonable. Ini kondisi relatif standar ya. Ini pelek 18 inchinya juga standar. Hampir semuanya standar karena ini memang yang CBU bukan yang CKD. Ini benar-benar pertama kali Golf MK7 launching ini langsung dibeli. Waktu itu belinya harganya 415 juta rupiah. Dan ini mobil walaupun jarang dipakai tapi semuanya masih bagus, joknya masih bagus. Nih sekarang berjalan 39.000 km mobilnya. Plafon-plafon belum ada yang turun, masih enak sekali. Tapi memang kelemahan mobil ini dia nggak ada koneksi ke gadget. Jadi kayak Bluetooth aja tuh nggak ada. USB slot aja nggak ada di mobil ini. Tapi kalau dibawa ini enak sekali bawa mobil ini. MK7 TSI. Ya ada lecet-lecet lah biasa di sini. Namanya dulu sering supir Pak Yanto yang bawa nganterin ibu saya. Oh ya yang ini. Ini adalah mobil yang paling favorit untuk dipakai sehari-hari. Karena ini satu-satunya mobil listrik yang saya punya. Hyundai Kona Electric. Dan dari dulu saya udah pengen mobil listrik. Dari 2013 nyoba Smart Electric Drive pengen. BMW i3S pengen. Tesla pengen. Tapi harganya kan luar biasa semua. Tiba-tiba Hyundai mengeluarkan Kona Electric dengan teknologi terbaru dengan harga yang sangat reasonable. Akhirnya tahun 2020 akhir saya beli mobil ini, menjadi salah satu yang pertama juga punya Kona Electric dan puas banget make sampai sekarang. Tanya ke Revi, tanya ke Abel, tanya ke Pak Sohib kalau disuruh syuting gitu ya, pilih mobil apa pasti mereka pilih mobil ini semua karena simple semuanya, selalu ada energinya karena kan tiap hari dicolok jadi pagi itu pasti penuh, tenaganya instan, mesinnya nggak ada suara, nggak ada getaran. Ini mesin listriknya itu tenaganya 136 HP dan torsinya dong 395 Nm, menggerakkan kedua roda depan tanpa transmisi karena dia mobil listrik dan konsumsi listriknya untuk menjalankan mobil ini 9 km hanya butuh 1 kWh dan 1 kWh harganya hanya Rp1.600. Jadi aduh ini menyenangkan sekali. Ini sekarang udah jalan 18.000 km, tapi bocoran buat Anda kemungkinan yang ini akan dilepas karena saya sudah ada incaran mobil listrik baru lagi. Tapi saya beli mobil listrik yang baru itu karena memang pengalaman dengan Kona Electric ini sangat menyenangkan. Nggak pernah nyesel beli mobil listrik. Memang kelemahannya belum bisa dibawa ke luar kota karena jaraknya terbatas. Tapi jaraknya lumayan loh. Saya pernah nyoba sampai habis itu bisa 390 km. Tapi ya kalau keluar kota mungkin nggak cukup. Jadi ini buat dalam kota aja, tapi buat dalam kota sih the best lah ini mobil. Nah ini mobil nggak banyak ya modifikasinya. Oke lah, kaca film Solar Guard, Black Phantom dan LX Premium. Kemudian bannya pakai Dunlop SP Sport LM 705. Tapi yang lainnya tidak ada yang dimodifikasi kecuali audionya. Audionya sudah diracik juga oleh Ko Yung Yung dari Elixir Car Stereo. Jadi audionya sudah sangat-sangat enak. Ini mobil yang paling saya favorit buat pakai sehari-hari. Ada yang ketinggalan di sini. Ini dia Mercedes-Benz S350L tahun 2007 yang tidak sengaja saya beli. Kenapa tidak sengaja? Karena rencananya waktu itu cuma main ke Auto High, ada Om Mobi di sana. Main yuk ke sini.
Begitu ngeliat ke sana, loh ada mobil ini. Tanya-tanya harganya, ternyata harganya 200 jutaan rupiah. Wah, hanya 200 jutaan rupiah. Ya udah, akhirnya dengan pertimbangan sangat singkat, ya udah deh saya beli. Satu, ada kepuasan tersendiri, 200 jutaan dapat mobil yang sangat nyaman, dan kemudian saya juga ingin bikin konten untuk tahu kalau kita beli mobil yang mewah, yang canggih seperti ini tapi dengan umur yang tua, kira-kira apa saja kerusakannya? Kira-kira berapa uang yang mesti di spend lagi untuk memperbaiki mobil ini? Jadi ya udah, mobil ini saya beli buat konten, dan baru pertama kali beli itu yang langsung dibenerin adalah instrumennya. Karena dari sebelum saya beli instrumennya itu sudah burem. Ternyata bisa dibenerin oleh SPD Speedometer yang mestinya kalau di Mercy itu 70 juta rupiah lebih, tapi hanya 5 juta rupiah sudah benar. Kemudian kemarin itu ada mekanisme di transmisinya yang untuk memindahkan gigi, itu bahasanya apa ya Ref ya kemarin ya? Bukan aktuator ya, apa ya? Bukan sinkronis, dia pokoknya untuk memindahkan gigi otomatisnya. Nah itu karena umur sudah rusak, karena sudah 14 tahun ini mobil, nah itu diganti lumayan kena 20 jutaan. Tapi servo. Tapi jadi secara keseluruhan saya mengeluarkan uang untuk perbaikan mobil ini belum sampai 25 juta rupiah, tapi kenyamanannya luar biasa. Ini lihat interiornya masih sangat bagus, apalagi ini di belakang, ini tempat favorit sekali di belakang. Masih bagus interiornya, semuanya masih bekerja dengan sangat baik. Makanya nggak heran istri saya tuh jadi sayang sama mobil ini, padahal ini mobil dibeli buat konten. Nah ini velg udah saya ganti pakai yang model yang setelah facelift 18, tadinya 17 inci, jelek banget bentuknya. Ini juga udah pakai solar guard juga. Dan ini mobil kenyamanannya luar biasa, borosnya luar biasa juga, 1516 ini mobil. Tapi tangki bensinnya tuh besar sekali, 100 liter lebih kayaknya. Jadi kalau dari banget ngisi full itu bisa habis 1,3 sampai 1,4 juta rupiah untuk ngisi bensinnya. Tapi ini kenyamanannya luar biasa, dan kayaknya nggak bakal ada lagi deh mobil 200 jutaan rupiah yang senikmat ini. Jadi sayang sekarang ngejualnya, tapi nggak apa-apa. Saya niat sih tengah tahun saya jual setelah 1 tahun pakai. Oke, next. Mitsubishi Xpander. Ini dibeli sebelum mengetes mobilnya tahun 2017, dan ini adalah salah satu Mitsubishi Xpander tertua di dunia. Karena pertama kali Xpander itu keluar di tahun 2017 itu heboh sekali. Dan saya belum pernah coba mobil ini, hanya dengar-dengar dari temen yang ke Jepang katanya enak. Ini kan sekelasnya low MPV ya, katanya jauh dibanding low MPV yang lain. Ya udah, tahun 2017 kita beli, dan ternyata bener ini mobil istimewa untuk sebuah low MPV. Bahkan sampai sekarang pun ini juga masih enak untuk dipakai setelah 5 tahun, tidak ada problem-problem berarti. Dan ada sejumlah hal yang sudah diperbaiki, bukan diperbaiki ya, yang dimodifikasi di Xpander ini. Ini berantakan dalamnya, nggak tahu siapa yang bawa. Ini jok-joknya udah diganti dengan kulit di Ferrari Cibubur. Kemudian audionya juga sudah dibenahi. Nih dia nih, kita dibenahi oleh Audio One Arx, dan ini kita pakai Maple Tech audionya. Di sini masih bisa dipakai buat barang. Tuh di sini juga masih ada tempat buat barang. Tuh di sini ada barang, di sini ada subwoofer, dan di sini ada dedicated to Fitra area. Nah terus abis itu berikutnya ini kita pakai velg HSR yang berapa inci nih ya? 18 inci. Jadi lebih gagah lah tongkrongannya, dan sampai sekarang ini mobil masih dipakai buat antar jemput. Pak Yanto yang biasanya bawa mobil ini kelihatannya sih bakal dijual ya. Karena udah ada BRV baru, tapi nggak tahu nih, masih enak juga dipakai dan reliable sekali mobil ini. Dan masih ganteng loh sampai sekarang, udah 5 tahun tuh Xpander tuh masih ganteng kelihatannya. Oke, next kita ke sini dulu, Toyota Race. Ini juga dibeli tanpa perencanaan. Jadi waktu itu saya dikasih kesempatan buat test drive Race awal-awal sebelum mobil ini launching, dan begitu masuk kaget. Ini mobil ada Toyota Safety Sense-nya.
di sini. Jadi dia ada adaptive cruise controlnya. Pengen banget punya mobil adaptive cruise control, tapi harganya cuma 200 jutaan rupiah. Inilah mobilnya. Dan irit banget, praktis buat dipakai kemana-mana. Sampai Revi aja ikut-ikutan dia beli. Cengar-cengir tuh dia. Sampai Revi juga ikutan karena memang mesin turbonya 1000 cc-nya itu bertenaga dan hemat juga. Bentuknya ganteng, ini mobil dibawa sendiri juga enak. Nah, ini ada beberapa yang udah diganti. Ini velg menggunakan 18 inci dan bannya juga pakai Dunlop SP Sport LM 705. Kemudian sudah ada aksesoris dari Auto Project seperti phone holder, terus ada cup holder, ada pedal, ada karpet. Jadi ada beberapa kelemahan dari race ini yang sudah diperbaiki oleh Auto Project. Ada USB slot fast charging juga di sini, dan audio head unit juga sudah diganti. Ini head unitnya menggunakan Orca dan audionya diracik oleh Kopuji dari Music Art. Jadi ini audionya juga sudah bagus, sudah bisa Apple CarPlay juga. Yang lainnya masih standar dan menyenangkan. Mobil ini untuk harganya, saya beli harganya masih 260-an, tapi katanya sekarang yang tipe TSS ini harganya sudah hampir 300 jutaan rupiah. Ini tadinya sering dipakai Revi buat syuting, terus dia beli race sendiri. Ini dibeli tahun 2021 ya. Termasuk salah satu yang pertama juga yang punya race bareng sama Ridwan. Ridwan juga beli race juga, cuman punya dia udah mau dijual kayaknya. Kemudian Datsun Go Beyond. Datsun Go Beyond ini adalah mobil yang saya dapatkan sebagai hadiah di tahun 2019 ketika ikut Live Mods, jadi lomba modifikasi. Diberi satu Datsun Go baru dan dikasih uang 50 juta rupiah, dan hasilnya jadilah mobil seperti ini, menang melawan Datsun milik Omobi dan Datsun milik Ridwan Hanif yang akhirnya ini menjadi juara. Jadi hampir dari depan sampai belakang ini udah dimodifikasi semua, instrumen udah digital, entertainment system juga sudah digital, pelek, ban, suspensi, kemudian lampu juga ini dari Young Motor sudah. Nah, ini tadinya digigit tikus nih. Digigit tikus banyak di sini, mungkin tikus nyangkain ini keju kali ya. Akhirnya sekarang udah dibenerin oleh Ko Tommy. Jadi Ko Tommy ini yang pegang bodi semua mobil ini dari Tommy Airbrush. Dan akhirnya udah bisa dicat lagi. Thank you Ko Tommy, udah bukan hanya ngerawat tapi bikin dari awal mobil Datsun Go Beyond ini. Next, itu The Champion, Datsunnya ini juga The Champion. Mungkin ini paling buluk, tapi ini salah satu yang paling berprestasi. Mitsubishi Eterna GTI DOHC 2000 cc tahun 92. Kalau nggak 91, 92 ini. Dan mobil ini menang 100 juta challenge. Menang dengan meyakinkan melawan BMW 528-nya Ridwan, C230-nya Arif, dan Crown-nya Omobi. Ini mobil saya beli pakai duit panitia. Jadi waktu itu panitianya ngasih kita 100 juta rupiah. Dan ini mobil saya beli hanya 36 juta rupiah. Mesinnya masih siem ya, kaki-kaki masih oke walaupun ada bunyi-bunyi, bodi sih berantakan, bumper, apalagi yang ini nih. Nih. Ini tanda mata dari Ridwan Hanif ya, pas di sesi finalnya ditabrak pakai sama BMW-nya sampai penyok dalam banget, tapi overall di mobil survive sampai akhir. Sekarang AC-nya udah dingin walaupun interior masih berantakan. Belum sempat dirapihin, interior masih berantakan. Itu yang laci ngebuka sendiri di lakban di situ, tapi AC udah normal. Nah, ini rencananya mobilnya tadinya pengen direstorasi ya, dirapihin lah. Tapi ditantangin sama Omobi, yuk kita bikin Eterna Challenge lawan Eterna VR4-nya dia. Jadi ya udah nggak usah dirapihin dulu, kali-kali nanti rusak lagi. Ini bumper sini juga rusak. Ini juga ditabrak sama Ridwan yang sini. Tapi nggak apa-apa, ini bukti perjuangannya. Seneng banget ini Eterna The Champion. Oke, next.
Masih ada 4 lagi. Ini Toyota Alphard yang dibeli bukan rencananya beli Alphard. Tadinya rencananya beli Foxy. Ini tahun berapa ya? 2017 atau 2018 kita beli. Itu rencananya buat istri pakai Foxy. Foxy-nya nunggunya lama sampai 2 bulan waktu itu. Jadi akhirnya udah deh beli Alphard bekas dulu. Ini Alphard tahun 2013. Dan ini ya udah kita beli dalam keadaan bekas, tapi ini masih bagus sekali. Ternyata ini dari Auto High juga, walaupun kita belinya waktu itu dari Seva. Tapi ternyata ini mobil milik Auto High juga tadinya, dan ini dalamnya masih bagus sekali. Ya udah kita beli. Tadinya kita beli mungkin cuma 2 bulan, 3 bulan, habis itu kita jual lagi begitu Foxy-nya datang. Ternyata istri malah suka banget sama Alphard yang ini, jadi nggak dijual-jual karena lega, nyaman, dan dia ada tatakan kakinya yang ini nih. Nih. Istimewanya Alphard yang generasi ini adalah ada tatakan kaki ini di depan seperti ini. Nah, ini yang nggak ada di Alphard yang baru. Makanya waktu saya tanya ke istri saya apa mau diganti Alphard yang baru, dia nggak mau. Dia lebih suka yang lama karena ada tatakan kakinya. Nah, ini velg juga udah diganti HSR 20 inci, jadi keker gitu, jadi lebih proporsional. Ini juga semuanya udah pakai solar guard. Semua mobil tadi itu kaca filmnya solar guard kecuali satu mobil. Nanti Anda lihat kenapa nggak dipasang kaca film solar guard. Nah, ini Alphard masih setia menemani keluarga dan dia nomor ganjil ya. Sedangkan nanti yang Lexus itu nomor genap, jadi bisa gantian. Jadi ini buat istri saya juga. Jadi ini mobil istri saya juga yang Alphard ini. Oke, kita kesini dulu. Honda All New BR-V Prestige with Honda Sensing. Jadi ini saya salah satu yang pertama juga punya mobil ini. Ini dibeli tadinya itu buat menggantikan Expander. Karena ini teknologi baru, dalamnya lega, teknologinya terbaru, ada Honda Sensing, mesinnya paling bertenaga di kelasnya gitu ya. Jadi ini udah dibeli, jadi nanti kapan-kapan Expander mau dijual tinggal dijual karena udah ada penggantinya. Ini mobil capek juga, jadi mobil sama istri saya udah dipakai buat ngangkut tanaman coba. Tapi ini menyenangkan buat istri sendiri. Ada semi autonomousnya loh, jadi bukan cuman adaptive cruise control, tapi juga dia ada lane keep assist. Jadi dia bisa nyetir sendiri. Ini yang pertama di kelasnya seperti ini. Ini kayaknya belum ada modifikasi apa-apa ya. Ya ini masih standar semua. Ini termasuk mobil yang belum di modifikasi apapun kecuali kaca filmnya kita pakai solar guard yang Black Phantom. Ini mesinnya 121 PS, torsi 145 Nm, dan itu yang terbesar di kelasnya. Ground clearance juga tertinggi di kelasnya, ya ada beberapa yang sama, tapi ini salah satu yang tertinggi. Dan ini masuknya kelas low SUV ya, tapi sebenarnya bisa menggantikan fungsi Expander juga. Next, dua Suzuki ini. Nah ini pertama dari Jimny dulu. Ini Jimny penuh keberuntungan ya mendapatkan mobil ini, karena pada saat di tahun 2018-2019 Om Mobi itu udah pesen, sedangkan saya nggak ikutan pesen Jimny. Tiba-tiba teman saya yang udah ngantri Jimny memberikan nomor antriannya ke saya, karena tiba-tiba dia nggak mau istrinya. Nggak sampai 1 bulan keluar mobilnya warna putih, dan akhirnya saya beli. Kebetulan ayah saya juga suka dengan Jimny dan seneng gitu kalau ngelihat ada Jimny di garasi. Makanya ini plat nomornya juga plat nomor tanggal lahir ayah saya 13 Oktober. Ini J ini Jimny, D ini inisial ayah saya. Dan sebelum beliau itu kemarin sempat kena COVID kan, sampai ke rumah sakit sebulan lebih. Itu bahkan ayah saya pernah menyetir mobil ini, kalau diantar sama supir kemana-mana naik ini. Tapi sekarang sejak sakit, beliau lebih banyak istirahat di rumah, dan beliau malah seneng kalau mobil ini dipakai challenge. Ini mobil udah pernah dipakai Jimny Challenge. Waktu itu modifikasinya masih biasa. Nah, tapi ini sekarang lagi disiapin buat Jimny Challenge yang kedua. Jadi ini udah pakai ban MT dari Dunlop. Kemudian dari tas 4x4 juga kita udah pasang bumper, winch, lifting kit. Jadi ini udah lebih siap buat off-road. Audionya juga udah dibenahi oleh Kopuji dari Music Art. Kemudian ini adalah Vicul PPF yang doff. Jadi tadinya warnanya putih glossy, tapi sekarang jadi putih doff. Dengan hitam doff tuh jadi nuansanya tuh gagah. Dan ini mobil masih kadang-kadang kalau
lama nggak dipakai, itu kita pakai buat makan, cari sarapan hari Minggu, mau ke tempat-tempat yang berlumpur, bertanah, nggak takut karena ini 4x4. Dan ini salah satu mobil yang kayaknya bakal dikoleksi terus, nggak ada rencana buat dijual. Nah, sekarang ada temennya. Jadi ini thank you ya Ridwan. Jadi ini mobil di kontes modifikasi live mods juga. Waktu itu yang menang Ridwan. Dan Ridwan udah jual mobil punyanya dia, punyanya Om Mobi nggak tahu kemana. Dan saya bilang ke Ridwan, saya beli lagi ya mobilnya gitu kan. Terus Ridwan bilang, kan waktu Datsun juga dia dibalikin mobilnya, jadi dia kasih ini ke saya karena kebetulan dia juga nggak pakai. Jadi yes, iRockster udah kembali lagi. Bangga banget sama mobil ini dengan modifikasi yang terbatas bisa menghasilkan off-roader yang apa ya, tangguh, gagah, udah 4x4 sekarang. Tadinya kan Katana 4x2. Terus abis itu udah pernah pakai buat nyebur juga. Nih, sampai lumpur-lumpurnya masuk ke lampu, nanti kita bersihin, kita benerin. Waktu itu mogoknya juga karena kelistrikannya, karena mesinnya nggak dimodifikasikan. Tapi ini mobil sangat tangguh di off-road. Dan konsepnya ini dibuat oleh tim Fitra Eri. Jadi ini keroyokan nih, interiornya dari Hardy Classic, audionya dari Pioneer, terus catnya dari Raptor dan Wet Gloss. Dan ini konsepnya satu orang. Nggak tahu nanti konsepnya kita akan bikin 2 orang lagi atau katakan kita ubah. Tapi ini mobil enak buat, ini setirnya masih agak speleng, nanti dibenerin. Tapi seneng akhirnya ini gabung ke garasi. Ini selama ini dititipin di tempatnya Om Adil, Katana iRockster ini. Rencananya sih kita pengen ganti mesin sama transmisi biar lebih enak lagi buat off-road. Karena mesinnya belum diapa-apain. Oh iya, sampai lupa. Dari semua mobil, ya cuman Katana iRockster ini yang nggak dikasih kaca film Solar Guard karena ya memang tidak ada kacanya. Hanya kaca depan, jadi dibiarkan seperti standar saja. Akhirnya sudah semuanya. Katana iRockster, Suzuki Jimny, Toyota Alphard, Honda All New BR-V, Datsun Go Beyond, Toyota Race, Mitsubishi Eterna GTI, Mitsubishi Expander, Golf TSI MK7, Hyundai Kona Electric, BMW E30 318i, Mazda Miata Roadster. Oh ya, Mazda Miata itu juga sudah Vicul PPF juga. Mercedes-Benz S350L, Toyota GR Yaris, dan Lexus ES300H. Ini lumayan panas juga syutingnya di sini. Oke, jadi itu semua mobil-mobil yang saya miliki dan alasannya kenapa mobil-mobil itu dulu dibeli. Seneng banget rasanya bisa mereka ngumpul karena jujur aja rumah saya nggak cukup buat ngumpulin 15 mobil ini. Jadi 15 mobil ini memang mencar-mencar, tapi yang jelas tidak ada yang diparkir menghalangi jalan. Semua diparkir di tempatnya walaupun ada beberapa yang dititip. Ya doain aja saya bisa punya rumah yang cukup besar buat menampung ini semua. Atau kalau misalnya, sekarang kan saya udah bilang ke istri saya kalau saya mau nambah mobil, artinya saya harus ngejual mobil. Mana kira-kira yang layak untuk dijual, dan kira-kira kalau dijual gantinya apa, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan saya doakan Anda, terutama Anda yang pecinta otomotif, agar bisa mendapat mobil impian Anda bisa mengoleksi mobil impian Anda. Tapi ingat, selalu cari harta dari jalan yang halal dan jangan lupakan juga sedekah. Jadi begitulah video kali ini, senang sekali bisa ngumpulin semuanya di satu tempat. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Follow Instagram saya @fitra.eri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.